lagi dari sini dengan saya Sugeng Setiawan. Kali di sini saya akan membuat website menggunakan bahasa pemrograman C# dan di sini saya menggunakan ini membuat website dengan SPX ya teman-teman. Jadi di sini saya sudah membuat halamannya sebagian. Di sini saya akan membuat tombol hapusnya saja dan di sini saya tunjukkan halamannya untuk teman-teman. Untuk ini menu home-nya di sini. Di sini juga saya sudah membuat tabelnya. Untuk menu profil siswa ini di sini kita membuat data. Di sini saya sudah membuat data untuk pengisian form input data siswa ya. Jadi di sini kita akan membuat tombol hapus dengan simpannya teman-teman. Coba kita periksa ke galeri dulu. Di sini juga saya sudah membuat fotonya. Saya sudah memasukkan fotonya. Setelah itu di jurusan sini, misalnya di sini masih kosong, saya belum isi teman-teman. Jadi kita akan fokus pada bagian profil siswa. Kita akan membuat tombol simpan dan hapus data. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya teman-teman. Di sini kita masuk ke bagian profil siswa ya teman-teman, di halaman sini. Setelah itu kita masuk ke desainnya teman-teman. Kita masuk ke desain, kita mau letakkan di bagian mana tombol kita. Misalnya di sini ya teman-teman. Kita stop dulu. Kita langsung ambil saja buttonnya di sini. Oke. Di sini kita ganti dengan nama simpan. Oke. Setelah itu kita kasih rapi dulu. Kita double klik saja di sini. Setelah itu di headernya sini kita perlu memasukkan headernya teman-teman. Di sini using, sabar ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita masukkan headernya. Di sini using system dot data. Setelah itu kita titik koma, using system dot data dot SQL client ya, SQL client. Kita titik koma, selanjutnya using system dot data sini configuration. Kita titik koma. Oke, di sini kita lanjut ke bagian bawah, ke bagian tombolnya di sini. Tombol button klik 1. Oke. Sebelum itu kita masuk di sini dulu. Di sini kita perlu masukkan, kita akan membuat koneksi di sini. Kita masukkan SQL connection. Kita pilih yang ini, yang connection. Setelah itu kita perkenalkan variabel koneksinya. Kita buat ya. Kita buat variabel koneksinya. Habis itu kita SQL connection. Setelah itu kita buka kurung, kita tutup kurung ya teman-teman.
sorry, di atas ya, sini. Setelah itu kita klik di sini. Setelah itu kita properties, kita akan kita properties dulu. Mana sih? Oh iya, kan sini ya. Sabar teman-teman, kita periksa dulu di bagian mana. Oke, kita lanjut, kita klik di server explorer. Oh, di sini teman-teman. Oke, sabar, saya di sini belum mengaktifkan SQL servernya, saya lupa. Kita aktifkan dulu SQL servernya supaya bisa terkoneksi dengan servernya teman-teman. Oke, sebelum itu kita tunggu dulu ya teman-teman. Oke, sudah jadi. Di sini tinggal kita klik connect saja. Setelah itu kita kembali lagi ke bagian sini teman-teman. Oke, ini sudah koneksi ya teman-teman. Kita klik kanan di sini. Lalu kita properties untuk ambil bagian yang connecting stringnya, kita copy lalu kita letakkan di sini. Oke, tidak salah. Oh, tidak ya teman-teman. Dari sini masih ada kesalahan teman-teman. Jadi kita perlu tambahkan slash 1 lagi supaya pesan errornya hilang. Nah, seperti itu, tidak ada lagi teman-teman. Jadi sini kita langsung buat saja bagian tombolnya. Di sini kita perkenalkan dulu koneksinya, kita ke variabel koneksinya. Setelah itu, kita akan membuka, open, tutup, Setelah itu kita ke SQL servernya, SQL command. Oke, setelah itu ini variabel com-nya, kita tambah variabelnya new. Setelah itu SQL command kita buka. Oke, seperti itu. Kita kembali ke server explorer sini, kita lihat dulu bagian tabelnya. Ini tabel siswa teman-teman, supaya kita tahu kita akan mengambil untuk menyimpan datanya ke database-nya. Dan di sini kita penulisan database-nya harus sama ya teman-teman. Jadi kita perlu lihat dulu tabel dari sini di dalam tabelnya supaya tidak salah teman-teman. Jadi kita insert to into sini S-nya besar, siswa. Setelah itu videos. Setelah itu kita buka, oh ya, sini kita hapus dulu. Kita buka kurung lagi. Habis itu di sini, oke, setelah itu kita tambah dan koma. Di sini kita hitung dulu bagian ini. Bagian apa formnya ini ada berapa teman-teman? Jadi kita perlu hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Dari sini kita langsung copy saja bagian ini, kita copy sampai 10 teman-teman. 1 2 3 4 5 7 8 9 10. Kita hapus bagian ini. Oke, seperti itu. Dan di sini kita akan mulai dengan mesin teman-teman. Kita lihat dulu ID ini CNN-nya sini. Kita properties, kita lihat dulu ID-nya. Text NISN. Kita langsung copy. Kita letakkan di sini. Ini tipe datanya tipe data teks. Oke, atau kita langsung saja ke sini. Kita lihat dulu bagian server explorer-nya. Setelah itu nama, teks. Di sini kita lihat yang bagian nama ya teman-teman. Oke, teks nama dot teks. Setelah itu jurusannya. Oh ya, ini drop down ya. Drop down untuk jurusannya, sabar teman-teman. Kita perhatikan dulu di bagian jurusannya sini. Oh ya, sorry, kita properties dulu ya teman-teman. Ini drop down list 1. Oke, kita kembali ke sini, drop down list 1. Sabar saja dulu bagian ini. Oke, ini sudah koneksi. Oke, kita lanjut ke sini. Drop down dot select. Oke, setelah itu drop down, ini drop down list 2 lagi ya teman-teman. Drop down list 2, select. Setelah itu mana ya, jurusan agama jadi sekarang, jadi ini berurutan ya. Drop down list 3, drop down list 4. Setelah itu umur di sini, teks umur dot teks. Setelah itu email, teks email dot teks. Setelah itu sini teman-teman, teks nomor telepon dot teks. Oke, ini ada kelebihan teman-teman, jadi coba kita lihat namanya saya. Oke, kita hapus bagian yang ini karena ada kelebihan. Oke, di sini kita perlu tambahkan titik tanda kutip, terus itu koma,
kita masuk ke koneksi, dan setelah itu kita tutup kurung, teman-teman. Oke, setelah itu sekarang kita ke bawah lagi, kita perkenalkan variabel command-nya di sini, execute non query. Oke, kita pakai ini, kita buka tutup, setelah itu close. Oke, setelah itu kita response dot redirect. Setelah itu dia akan, setelah disimpan, dia akan kembali ke halaman home. Jadi di sini mana tadi, home dot aspx gitu ya, teman-teman. Jadi setelah itu kita jangan lupa tutup kurung dan titik koma. Oke, setelah itu kita tes dulu ya, teman-teman, untuk penyimpanan datanya, untuk tombol simpannya. Kita tes di sini. Kita misalnya akan menambahkan data di sini, tambahkan data mahasiswa. Oh ya, di sini ada kesalahan ya, teman-teman. Oke, sabar. Oke, teman-teman, di sini saya lupa untuk membuat script manajernya. Sebenarnya ini tidak masalah sih, ini hanya untuk buat ini pesan sebagai pesan ini berhasil atau tidaknya. Sebenarnya ini tidak terlalu berpengaruh juga sih, teman-teman. Sekarang di sini coba kita jalankan, dan di sini juga tadi saya sudah menambahkan tombol hapus ya, teman-teman, tapi belum berfungsi saja. Di sini kita buka dulu, misalnya kita tambah data misalnya. Oke, ini tombol hapusnya saya sudah buatkan di sini, tapi dia belum berfungsi, teman-teman. Saya baru membuat tombol simpannya saja. Misalnya nama lengkapnya di sini Rian ini SN segitu. Kelasnya di sini NKPI ya, kita pakai NKPI. Jurusannya, kelasnya misalnya kelas 3, misalnya di sini Katolik laki-laki, alamat kayu putih. Setelah itu umur misalnya 19 tahun, email rian@gmail.com. Setelah itu nomor teleponnya misalnya segini, dan coba kita simpan. Jika dia simpan, dia akan kembali ke sini, teman-teman, ke bagian home, teman-teman. Kan di sini kan responnya ke sini, teman-teman, dia akan loop ke home, teman-teman. Jadi kita langsung simpan saja, teman-teman, apakah dia bisa. Oke, di sini dia sudah loop ke sini. Kita lihat dulu riannya. Oke, riannya di sini sudah masuk ya, teman-teman.
Sekarang kita lihat dulu di database-nya kalau bila perlu ya teman-teman. Kita lihat dulu. Sorry, sini kah? Sabar, kita stop dulu. Oke, kita di sini kita refresh dulu. Mana ya? Sabar ya teman-teman, saya pause, tahan dulu. Oke, kita lanjutkan di sini teman-teman. Di sini sabar ya teman-teman. Oke, kita klik di sini. Sini. Kita lihat dulu apakah dia masuk ke database-nya, ke tabelnya sini. Kita show tabel data, coba kita perhatikan dulu. Nama tadi Rian ya teman-teman. Coba, oke, ini sudah jadi ya teman-teman. Jadi setelah ini kita akan membuat tombol hapus yang tadi. Kita ke profil siswa sini. Profil siswa, ini saya sudah membuat ini tombol hapusnya. Kita double klik. Setelah itu oke, di sini kita langsung copy saja bagian ini teman-teman, karena apanya sama saja. Kita copy bagian ini, kita pastikan di dalam sini teman-teman. Yang ini kita hapus saja sampai di bawah sini. Oke, supaya lebih bagus teman-teman. Di sini kita hanya menggunakan NISDN untuk apanya. Dari sini kita perlu ganti dulu insertnya. Kita ganti dengan delete siswa. Delete siswa. Dia akan delete di bagian mana? Yaitu di dia akan baca yang NISN. Di sini kita lihat dulu bagian NISN-nya. Di sini NISN-nya huruf besar semua ya teman-teman. Jadi sini juga kita tidak boleh salah ya. Oke, setelah itu yang lainnya kita hapus saja di sini teman-teman. Kita hapus bagian ini sampai pada ke sini. Oke, jadi di dalam sini kita perlu tambahkan buka kurung. Nah, kita buat dalam kurung ini ya untuk NISN-nya. Setelah itu tutup kurung. Oke, segitu. Kita hapus ini. Oke, setelah itu kita simpan. Dan oke, setelah itu kita kembali ke sini. Di sini juga saya sudah membuat pesan error. Ini pesannya, apakah Anda yakin untuk menghapus data ini?
Jadi kita bisa ganti dari sini teman-teman, kita di one click sini, atau kita dari sini juga bisa teman-teman. Jadi kita klik kanan properties, otomatis di sini ada one click. Nah, ada ini nih, return confirm. Di sini kita lihat, di sini kita mesti tinggal masukkan. Setelah itu untuk ubah-ubah bagian tombolnya, di sini ada semua depan warnanya, pewarnaannya teman-teman. Oke, setelah itu kita save dulu ya. Setelah itu kita coba jalankan. Di sini kita tes untuk hapus data itu. Jadi kita lihat dulu di bagian home. Misalnya kita akan menghapus bagian Rian ya di data yang kita isi tadi. Ini dia, ini NISN nya, kita gunakan NISN di sini. Setelah itu kita masukkan di NISN sini, kita pastikan. Setelah itu kita akan hapus. Apakah Anda yakin untuk menghapus data ini? Jadi pesan yang ini teman-teman terletak ini, dia pesannya kita isi di bagian yang one click tadi teman-teman, yang di sini teman-teman. Ini isi di dalam sini nih. Oke, setelah itu coba kita tes hapus dulu. Oke, dia sudah kembali ke home. Kita lihat bagian yang di sini sudah tidak ada. Selanjutnya kita cek dulu di bagian sini teman-teman. Kita cek dulu, sudah tertabel. Kita cek dulu di bagian riannya. Oke, riannya sudah tidak ada teman-teman. Jadi oke, jadi ini hasilnya teman-teman, tombol hapus dan tombol simpan datanya sudah jadi. Untuk halamannya ini, oke, galerinya juga di sini sudah ada. Ini saya isikan dengan logo-logo jurusan, tapi salah satu logo jurusannya belum ada, jadi saya isikan dengan foto-foto. Oke, sekian dari tutorial saya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.